Shannon, and I'm going to 13th grade. My favorite Bible verse is Galatians 1 verse 10. Am I now trying to win the approval of human beings or of God? Or am I trying to please people? If I were still trying to please people, I would not be a servant of Christ. Bye. My name is Matthew Sicciati. I'm going to the 8th grade next year. My favorite Bible verse is Matthew 6 verse 34. Therefore do not worry about tomorrow, for tomorrow will worry about itself. Each day has enough troubles of its own. God bless you. Bye. Hi, my name is Evelyn and I'm a freshman in high school. My favorite Bible verse is 1 Peter 3 verse 4. Your beauty should be that of your inner self, the unfading beauty of that gentle and kind spirit, which is of great worth in God's sight. Thank you. My name is Keegan, and I am in 6th grade. My favorite verse is from 1 Peter 5, verse 7. Cast all your cares upon him, for he cares for you. My name is Sandra, and I'm in 7th grade. My favorite Bible verse is Romans 8:38-39. For I am convinced that neither death nor life, neither angels nor demons, neither the present nor the future, nor any power, neither height nor depth, nor anything else in all creation will be able to separate us from the love of God that is in Jesus Christ our Lord. Bye. Hi, I'm Calvin, and I'll be going to Ruth Musser Middle School, 8th grade. My favorite Bible verse is Matthew 6, verse 11. Give us this day our daily bread. Cheers. Hi, my name is Carissa, and I am in the 8th grade. My favorite Bible verse is 1 John 4, verse 19. It says, we love because he first loved us. Hello, church. I am Nathaniel Irawan, also known as Nathan or Nate. And the grade I'm going into would be freshman year of high school, which is grade 9. How about that? And the verse I would like to share is Psalm 23, verse 6. Surely goodness and mercy shall follow you all the days of your life. Hi, my name is Bradley Sugihardo, and I'm going to freshman. And my favorite verse is John 11, verse 35. Jesus wept. Hello, my name is Warren Gunawan. I am a sophomore currently at Mission Hills High School, and my favorite Bible verse is Proverbs 3:5. Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. Hi, I'm Samuel Addy, and I'm 17. I will be an upcoming junior in college. My favorite Bible verse is Matthew 7:7. Ask and you shall receive, seek and you will find, knock and the door will be open to you. Hi, I'm Kalina. I'm a junior at Cal State Fullerton, and my favorite Bible verse is Jeremiah 29:11. For I have the plans for you, says the Lord, plans to help you and not to destroy you, to give you hope and a better future. Hi, my name is Alicia, and I will be a senior in college this fall. My favorite Bible verse is Psalm 37, verse 4, and it says, delight in the Lord, and he will give you the desires of your heart. Through that darkest night, His light shines. God is good. God is good. All the time. Before we receive the benediction tonight, I would like to invite Pastor Leo Lim to please lead us in prayer for the United States as well as for Indonesia. Yes. Tonight is a miracle happening. Long time ago when I turned my life to Christ, I always sing your song. Through the darkest night, His light will shine. God is good.
God is good. Hold on just a second. As they are going to speak your word tomorrow, as they are going to minister to your people tomorrow, Lord, I pray that you will bless them. Increase, bring increase. Bless them abundantly, Father. Blessings to you. May the peace of God the Father be with us all. And receive the love of Christ that was shown on the cross through his death, and the fellowship of his Holy Spirit that gives us power to live a victorious life, to become living witnesses in this world until he comes again. Maranatha. Come soon, Lord Jesus. And all who loves Jesus says, God bless you all. Good night. Go to the church you belong to, and bless you. Thank you again, Don, Laura, Brother Robert, and Leah. Thank you so much. And Edward and Alex. We love you guys and all these wonderful young people. God bless you all. Thank you so much. Tiada taranya, tiada bandingannya, kebaikanmu Bapa di hidupku. Amin. Mengubah segalanya, kasih yang ku terima tak tergantikan. Tak tergantikan. Bandingannya, kebaikanmu Bapa di hidupku. Oh, mengubah segalanya, kasih yang ku terima tak tergantikan. Tak tergantikan. Tak tergantikan. Sama-sama nyanyikan. Ku nyanyikan.
Shalom saudaraku yang kekasih, selamat datang di dalam ibadah online di ICC Rosemead pada hari ini. Persiapkan diri saudara, buka hatimu dan izinkan Roh Kudus bekerja, membawa perubahan dan penerobosan di dalam kehidupan saudara. Marilah kita menikmati ibadah pada pagi hari ini. Tuhan memberkati. Rancangan
setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan. Shalom, selamat hari Minggu, saudara yang dikasihi Tuhan. Salam damai sejahtera. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Gembala Sidang, Bapak Pendeta Hadiat Soadi atas kesempatan yang diberikan. Dan kita percaya pada pagi hari ini firman Tuhan akan menjadi kekuatan dan berkat bagi kita semua. Saudara yang dikasihi Tuhan, pagi ini judul firman Tuhan adalah bagaimana menghadapi tawar hati. Bagaimana menghadapi tawar hati. Saudara, di dalam hari-hari ini, saat-saat yang seperti ini, kita semua sedang ada di dalam sebuah tantangan kehidupan yang paling berat. Pergumulan manusia, sebuah pandemik yang menggoncangkan seisi dunia. Dan kita sudah tiba di bulan September ini. Namun kita belum melihat adanya sebuah kepastian. Kita belum melihat sampai kapan semua ini akan berakhir. Kita belum melihat kapan vaksin itu akan ditemukan, kapan vaksin akan didistribusikan, kapan anak-anak akan kembali bisa ke sekolah, kapan kehidupan manusia akan kembali seperti tahun sebelumnya, kapan kembali lagi mungkin gereja bisa dibuka kembali, kapan bisa ada gathering dan persekutuan boleh kembali ada. Dan di dalam masa-masa yang seperti ini, saudaraku, kita menghadapi sebuah tantangan yang besar. Dan mungkin ada dari kita yang mulai merasa tawar hati, yang mulai merasa bahwa keraguan akan penyertaan Tuhan, yang mulai mendapati hatinya di mana semangatnya mulai luntur. Mungkin ada sebagian kita yang mulai merasa bahwa sepertinya iman saya tidak berfungsi. Mungkin ada Bapak Ibu Saudara yang sudah mulai hampir menyerah. Dan mungkin ada kita yang mulai mempertanyakan kuasa Tuhan. Dan untuk itulah pagi ini firman Tuhan berbicara bagaimana kita menghadapi hati yang mulai tawar. Saudaraku, di dalam Yohanes 16 ayat 33, Tuhan Yesus mengingatkan kepada kita bahwa Yesus berkata, di dunia ini kamu akan mengalami kesulitan. Kuatkan hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Saudaraku, bagi orang percaya, bagi orang yang mengasihi Tuhan, bukanlah sebuah jaminan kalau kita mengikut Yesus maka kita akan lepas dari kesusahan. Bukanlah sebuah jaminan apabila kita percaya kepada Tuhan, mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh, maka kita akan immune, kita akan bebas dari pergumulan hidup. Tidak, saudara. Tuhan Yesus katakan bahwa di dunia ini kamu akan mengalami kesulitan. Jadi kita tidak perlu kaget, kita tidak perlu protes, kita tidak perlu lagi banyak bertanya kepada Tuhan, mengapa ini terjadi Tuhan? Karena Tuhan sudah berfirman bahwa di dunia ini kamu akan mengalami kesulitan. Namun Tuhan juga memberikan janjinya yang ajaib. Tuhan mengatakan, kuatkan hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Saudara, Tuhan berkata, Tuhan sudah mengalahkan dunia. Karena itu di dalam 1 Yohanes 4 ayat 4 mengatakan, kamu berasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu. Sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar dari segala roh yang ada di dunia ini.
Dan hari ini saudara katakan bagi diri saudara sendiri, saudara katakan bagi suamimu, bagi istrimu, bagi anak-anakmu, bagi orang tuamu, roh yang ada di dalam kamu lebih besar dari segala roh yang ada di dunia ini. Dan itulah kita menghadapi tawar hati, menghadapi semangat yang mulai luntur, bagaimana kita menghadapi setiap pergumulan yang Tuhan izinkan. Mazmur berkata, saya akan kehilangan hati, saya akan tawar hati, kecuali jika saya percaya bahwa saya akan melihat kebaikan Tuhan di tanah orang hidup. Mari saudara, kita fokus mata kita, fokuskan hidup kita untuk meng-acknowledge, mengenal setiap kebaikan Tuhan di dalam hidup kita. Sampai saat ini jika saudara masih dalam keadaan sehat, saudara masih punya pekerjaan, saudara masih punya rumah, masih punya tempat tinggal, masih punya kamar, di dalam apapun kita mempunyai alasan untuk selalu mengucap syukur. Karena di dalam ucapan syukur terletak kekuatan kita, saudara. Karena itu saudara, saya mengajak saudara melihat 2 Korintus 4 ayat 16. Di situ dikatakan, sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui sehari ke sehari. Saudara dikasih Tuhan, yang pertama, Tuhan mengingatkan kita bagaimana kita menghadapi, mengalahkan, memutarbalikan tawar hati ini. Dengan cara yang pertama saudara, memperhatikan diri batin lebih daripada diri luar kita. Memperhatikan roh dan jiwa kita lebih daripada tubuh kita ini, saudara. Karena kita percaya bahwa sebab itu kami tidak tawar hati. Meskipun manusia lahiriah semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui sehari ke sehari. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita punya tubuh, kita harus mengakui bahwa tubuh kita ini semakin hari semakin merosot. Semakin hari semakin merosot. Dulu yang kencang, sekarang longgar semua. Dulu yang bagus, sekarang menjadi melebar. Dulu yang memang kekar dan kuat, sekarang sudah banyak kelemahan. Dulu yang daya ingatnya luar biasa, sekarang apa-apa cepat lupa. Kita harus mau menerima kenyataan ini. Karena firman Tuhan katakan, meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui sehari ke sehari. Saudara, dikatakan di dalam tubuh yang sehat terletak semangat dan hati yang bersuka cita. Dan dari situ kita mau mengerti bahwa yang terutama adalah memelihara jiwa dan pikiran kita. Terus tempel kepada Tuhan, terus tinggal di dalam kebenaran firman Tuhan yang akan menutupi pikiran dan jiwa kita untuk diubah. Firman Tuhan katakan, janganlah serupa seperti dunia ini, tetapi berubahlah pembaharuan budimu. Dan di situ dikatakan bahwa biarlah kita boleh terus fokus dan memperhatikan, memelihara roh kita, jiwa kita, hati kita, pikiran kita. Itu jauh lebih penting, saudara. Jangan lagi mudah diombang-ambingkan oleh berita-berita sehingga membuat hati kita gelisah. Lebih baik kita jaga damai dan sukacita, ketentraman dalam hati kita. Nilainya jauh lebih tinggi dari kita mengurus hal-hal lahiriah yang lain, saudara. Yang kedua, saudara, bagaimana kita menghadapi hati yang tawar ini? Firman Tuhan mengatakan bahwa penderitaan mendahului kemuliaan. Segala sesuatu ada harga yang harus dibayar. Saudara, untuk mencapai triumph harus ada trial yang dilalui. Untuk mencapai kemuliaan ada penderitaan yang harus dilalui. Dan inilah masanya di mana kita menata kembali hidup kita, di mana kita bergumul dengan kekhawatiran, bergumul dengan tawar hati. Bagaimana kita melawan itu semua? 2 Korintus 4 ayat yang ke-17 berkata, sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Saudara, kita harus percaya bahwa apa yang kita alami adalah penderitaan ringan, firman Tuhan katakan.
Penderitaan-penderitaan yang kamu alami tidak melebihi kekuatanmu, firman Tuhan katakan. Dan kita percaya di dalam penderitaan kita, di dalam tantangan hidup kita, kita akan semakin bertumbuh menjadi orang yang disempurnakan oleh Kristus. Dan yang terakhir saudara, kita melihat bahwa sikap kita dalam menghadapi hati yang mulai tawar, menghadapi semangat yang mulai luntur, baiklah kita memperhatikan yang tidak terlihat daripada yang terlihat. Nah, firman Tuhan mengatakan bahwa 2 Korintus 4 ayat yang ke-18 mengatakan, sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tidak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Baiklah saudara, waktunya bagi kita menata hidup kita. Ada hal-hal yang temporary sifatnya. Ada hal-hal yang kekal sifatnya dalam hidup ini. Kita percaya kita masih hidup di dunia ini, kita masih membutuhkan uang. Pergumulan ke pergumulan dalam kita mencukupi kebutuhan hidup adalah pergumulan-pergumulan yang sifatnya sementara. Di dalam hidup ini juga kita mengalami banyaknya masalah di antara hubungan sesama manusia. Namun kita percaya saudara, apabila kita mau merendahkan hati kita dan belajar sesuatu daripada Tuhan, menerima kasih Kristus yang memampukan kita bergerak maju, dari situ kita bisa melihat bahwa dimampukan Tuhan melihat hal-hal yang tidak terlihat. Hal-hal yang tidak terlihat adalah hal-hal yang kekal. Kesetiaan saudara adalah hal yang tidak tampak. Kesetiaan saudara terhadap Tuhan adalah hal-hal yang kekal. Kesetiaan saudara adalah currency untuk di dalam kerajaan surga. Dan kita percaya saudara, apabila kita memperhatikan apa yang tidak kelihatan, yaitu kita memperhatikan hadirat Allah, pelihara hidup kita untuk selalu tinggal dalam hadirat Allah, hidup di dalam kebenaran, hidup jujur, hidup tidak sombong, hidup merendahkan hati di hadapan Tuhan. Itu memperhatikan hal-hal yang tidak kelihatan. Dengan cara yang seperti ini, maka kita akan dimampukan Tuhan menghadapi hati yang tawar. Namun Tuhan berkata, Tuhan akan gantikan tawar hati kita dengan hati yang gembira. Karena hati yang gembira adalah obat yang manjur. Dan biarlah kebenaran firman Tuhan yang saudara dengar hari ini, yang berbicara dari 2 Korintus 4 ayat 16 sampai ke 18. Kita percaya sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, tidak apa-apa. Namun manusia batiniah kami dibaharui sehari ke sehari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, bahkan jauh lebih besar dari penderitaan kami. Saudara, mari kita setia kepada Tuhan, taat kepada Tuhan. Kita berdiri di dalam kebenaran firman Tuhan. Ketaatan kita, kesetiaan kita tidak akan sebanding dengan kemuliaan yang akan Tuhan berikan. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tidak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Mari saudara, kita bersungguh-sungguh dengan Tuhan, gantungkan hidup kita kepada Tuhan. Kita tinggal di dalam kebenaran firman Tuhan, dan Tuhan tinggal di dalam kita. Diberkatilah saudara yang mendengar firman Tuhan dan yang melakukannya di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur atas firman-Mu, dan biarlah Roh-Mu yang kudus memampukan kami untuk melewati masa-masa ini, melewati setiap ketawaran hati kami. Bahkan kami akan melihat mujizat Tuhan dan perkara yang ajaib terjadi dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kau yang hidup di dalamku, menjadikanku lebih dari pemenang. Seluruh bumi tinggikan nama-Mu, menyatakan kebesaran
Raja segala raja, perbuatanmu ajaib dan perkasa. Kaulah Tuhanku yang hebat, kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Haleluya. Mari bersama-sama katakan, Tuhan, Engkau Allah yang hidup di dalamku. Kau yang hidup di dalamku, Lebih dari pemenang, menjadikanku lebih dari pemenang. Seluruh bumi tinggikan namamu, menyatakan kebesaran dan keagungan. bersama-sama. Yesus Tuhanku pemenang, Raja segala raja, perbuatanmu ajaib dan perkasa. Kaulah Tuhanku yang hebat, kuasa iblis dikalahkan. Puji nama Tuhan, saudara yang kekasih. Saya percaya bahwa kita diberkati oleh firman Tuhan pada pagi hari ini. Untuk tidak tawar hati, tetapi terus berharap, bersandar, percaya kepada Tuhan. Mari kita akan akhiri ibadah online kita di dalam doa. Bapa, hamba mengucap syukur untuk kasih-Mu yang luar biasa atas kehidupan kami. Tuhan, terima kasih. Engkau Allah yang setia, Engkau Bapa yang baik, yang selalu memperhatikan setiap kehidupan anak-anaknya. Hamba berdoa untuk setiap anak-anak-Mu yang mendengarkan firman-Mu pada pagi hari ini, untuk mereka mengalami pertolongan demi pertolongan, mujizat demi mujizat yang daripada Tuhan, sehingga mereka semakin bertumbuh di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Jemaat yang kekasih, saat ini terimalah damai sejahtera yang daripada Allah Bapa, kasih yang di dalam Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus dari hari ini sampai Yesus datang kembali. Maranatha, Yesus datang segera. Semua yang mengasihi Tuhan katakan